Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun anda berada, tetaplah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa berdoa agar kiranya hidup kita tak pernah jauh dari Al-Quranul Karim. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya dengan senantiasa berselawat kepada beliau, termasuklah kita umatnya yang mendapatkan syafaat tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun anda berada, pada video kali ini kita akan mentadabburi Al-Quran secara singkat, yang mana pada kesempatan ini kita sudah berada di surah Ar-Ra'd. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ar-Ra'd itu sendiri berarti petir. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa petir itu termasuk suaranya para malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwa petir itu juga termasuk suara cambukannya para malaikat. Meskipun hal-hal ini bisa kita katakan sesuatu yang tidak sangat ilmiah, tetapi meskipun begitu, yang perlu kita garis bawahi bahwa jangan sampai segala sesuatu yang berisikan tentang kegaiban itu seolah-olah senantiasa dibenturkan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Jadi meskipun Ar-Ra'd itu sifatnya berarti petir, di satu sisi kalau kita kaji secara ilmiah, petir itu memiliki kajian ilmiah yang cukup baik juga, tetapi tak bisa juga kita lepaskan dari hal-hal gaib yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun anda berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalau kita mengkaji, setiap anak bayi itu kalau sekiranya menangis, pastilah ada unsur hal-hal yang gaib, ada juga unsur hal-hal yang bersifat ilmiah. Kalau mau kita kaji secara ilmiah, anak bayi itu nangis berarti ada sebab-sebab tertentu. Tetapi ketika Maryam dilahirkan, diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa, wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim, dan aku meminta perlindunganmu untuknya dari beserta seluruh keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Pada waktu itu Maryam tak nangis ketika dilahirkan, menunjukkan bisa jadi segala sesuatu yang gaib itu tak boleh juga kita benturkan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun anda berada, maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, khususnya di surah Ar-Ra'd ini, kita dapat menyaksikan bahwa di ayat yang ke-13 nama Ar-Ra'd ini tertulis jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha may yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal, yang artinya dan guruh pun bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dikehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah
dan dia maha keras siksaannya. Maka di dalam surah ini kita juga menyaksikan bahwa surah ini termasuk salah satu surah yang di antara 29 surah yang diawali dengan huruf yang terputus, di mana awal surah ini Allah Subhanahu wa taala katakan alif lam mim ra. Maka dapat kita pahami setiap surah yang diawali dengan huruf terputus pasti setelahnya Allah bercerita tentang kebesaran dan keagungan Al-Qur'an. Maka surah Ar-Ra'd ini termasuk salah satu isyarat kepada kita tentang kebesaran dan keagungan Al-Qur'an. Selain itu, surah ini juga berisikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perbandingan orang-orang yang mengerti tentang hak dan orang-orang yang sama sekali tidak memikirkan dan mengerti tentang yang namanya kebenaran. Maka dapat kita katakan yang benar akan tampak jelas meskipun pada awalnya jelek, tetapi yang jelek akan sirna meskipun awalnya tampak indah. Artinya surah ini menceritakan tentang bagaimana Allah berumpamakan orang-orang yang senantiasa sangat identik dengan kebenaran. Maka surah ini juga berisikan tentang ciri-ciri orang yang sangat dekat dengan yang namanya kebenaran. Yang pertama Allah katakan allazina yufuna bi ahdillah. Orang-orang yang senantiasa akrab dengan kebenaran itu adalah orang-orang yang senantiasa menepati janji. Wala yanqudunal misaq, dan tidak pernah mengingkarinya. Kemudian wallazina yasiluna ma amarallahu bihi, yaitu orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Maka dapat kita pahami salah satu bentuk orang yang senantiasa akrab dengan kebaikan itu, lihatlah bagaimana caranya bersilaturahmi. Silaturahmi bukanlah hanya sebatas kita menyambung hubungan dengan kolega tetangga kita yang baik, tapi silaturahmi sejatinya adalah kita tetap berupaya senantiasa menjaga hubungan tetap baik meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang tak senang dengan kita. Maka selanjutnya juga Allah contohkan bahwa orang-orang yang senantiasa dekat kebenaran itu ialah wa yakhshawna rabbahum, memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan salat dan berinfak dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Maka sahabat Quran Asy-Syafi'iyah, di samping itu juga surah ini bercerita tentang bagaimana Allah menyediakan surga sebagai tempat orang-orang yang akrab dengan kebenaran, khususnya kebenaran yang disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu. Maka sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun anda berada, bahwa surah ini bisa dapat kita pahami selain menceritakan tentang kebesaran Al-Quran, surah ini juga menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sangat dekat dengan Al-Quran dan orang-orang yang sangat dekat dengan yang namanya kebenaran. Yang pastinya haruslah kita pahami bahwa segala sesuatu yang benar pasti akan tampak jelas meskipun diawali dengan keburukan dan nampak jelek di awal. Tetapi yang salah tetap akan sirna meskipun senantiasa kita barengi dengan keindahan. Mudah-mudahan tadabbur surah Ar-Ra'd ini memberikan secercah harapan kepada kita untuk senantiasa terus-menerus mentadabburi Al-Quran. Semoga kiranya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.